Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa taklim kembali, taklim rutin setelah setiap selesai watifah Lailatul Jumat. Para ikhwan rahimakumullah, pada minggu yang lalu kita telah membahas masalah-masalah sifat terpuji, di antaranya yang telah kita bahas asy-syaja'ah dan as-sabar, keberanian dan kesabaran. Kenapa sikap penakut itu ya bukan sikap terpuji, sebaliknya sifat yang tercela. Jadi ada sifat-sifat hati yang terpuji, ada yang sifat-sifat hati yang tercela. Oleh karena itu para nabi khususnya, termasuk juga para aulia, demikian pula para ulama yang berjalan di jalan Allah, ya, para ulama yang istiqomah di jalan Allah. Kalau tidak punya keberanian tidak bisa. Kenapa? Pada suatu saat dia harus berbicara benar itu benar, salah itu salah di depan bajingan. Berani tidak? Kalau tidak berani, ya tidak berani ngomong. Harus berkata salah-salah, benar itu benar di depan orang yang tidak suka dengan hal tersebut. Karena banyak ya lebih sayang pada jumlah santrinya dan takut ngomong benar, takut lari santrinya. Ada apa tidak? Ini baru urusan jumlah santri, sudah banyak tidak berani ngomong yang benar. Itu para aulia, para anbiya itu sifat syaja'ah itu modal utama. Bahkan untuk predikat wali Allah, sifat pertama yang harus dimiliki oleh wali Allah adalah la khaufun alaihim. Mereka tidak punya rasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak punya rasa duka cita dengan semua yang dialami dalam dakwahnya. Jadi kalau berduka cita dengan dakwahnya berarti belum wali. Itu wali itu ya diasingkan, tetap bahagia dengan keasingannya. Ditinggalkan orang banyak, senang ditinggalin orang banyak. Kenapa? Lebih intens dalam ibadahnya. Kalau orang nyari orang nyari jamaah biar banyak jamaahnya. Begitu jamaahnya kurang dikit, aduh gimana ini? Nanti apa? Itu apa? Lawakan apa? Biar orang senang undang saya. Dicari macam-macam teori. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut tidak diterima orang, tapi tidak takut ditolak oleh Allah. Jadi orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak takut ditolak orang. Itu. Karena sesuatu yang disenangi oleh Allah biasanya tidak disenangi orang. Oleh karena itu dibutuhkan sifat syaja'ah, keberanian. Yang kedua dibutuhkan kesabaran. Orang nganggap sabar itu ya ditempeleng kan pipi kanan, yang kiri dikasihkan, bukan sabar. Jadi kesabaran itu pada suatu saat kita terpaksa bertemu musuh, terpaksa berdebat, ya biasa.
dicaci maki sama musuh, biasa, tak usah berduka. Itu. Ini perlu keberanian. Sampai kalau perlu, ya seperti Nabi berperang dengan musuh-musuhnya. Jadi berperang itu bagian dari sabar. Jadi kan tidak enak kalau perang. Kalau kena sabit pedang mati. Tapi ya dengan kondisi yang sangat-sangat tidak enak itu dia bersabar dan tetap berada di jalan yang benar. Tuh. Oleh karena itu kita bisa, ya kalau ingin berdakwah kita baca riwayat-riwayat para nabi. Ada nabi yang diuji dengan anak-anaknya. Seperti Nabi Adam alaihissalam, ujian pertama ya pada keluarga beliau, dua anak laki-lakinya ini tidak rukun, Qabil dengan Habil, yang sampai terjadi pembunuhan atas Habil oleh Qabil. Pembunuhan manusia pertama oleh manusia, yaitu kakak beradik Qabil dengan Habil. Apa yang direbut? Yang direbut adalah perempuan. Sehingga sampai sekarang rebutan begitu ya sudah biasa. Itu terbesar, termasuk juga rebutan kekuasaan, mulai dulu kayak gitu. Ada nabi diuji anaknya, diantaranya Nabi Nuh, anaknya tidak patuh dengan bapaknya yang nabi. Sampai anaknya sudah kena banjir, diajak naik ke perahu oleh bapaknya, nggak mau. Ini anaknya tidak mau. Oleh karena itu kalau kita punya saudara, punya apa, diajak masuk thariqah tidak mau, pantas nabi saja anaknya nggak mau. Kita harus sabar, lebih sabar menerima kenyataan itu, kita harus. Tapi jangan pas, oh ya sabar tidur, bukan sabar kalau tidur. Tetap ikhtiar, didoakan kepada Allah, kemudian diomongi dan macam-macam. Ini jadi kesabaran itu, ngomong sampai marah-marah itu bagian dari sabar. Kalau terpaksa marah-marah itu bagian dari sabar. Terpaksa mukul juga bagian dari sabar. Kalau itu benar tindakannya secara hukum bisa dibenarkan. Itu. Makanya ketika saya masih aktif mengajar di sekolah dulu, ya, saya mempunyai terapi tersendiri. Ketika contoh ya, saya masuk kelas, murid-murid pada rame. Kalau guru-guru yang lain itu langsung diam kan gitu. Kan yang seperti itu. Saya punya metode, ketika masuk kelas rame saya duduk aja, saya perhatiin. Terus kalau tetap rame, tetap saya tidak ngomong. Ya. Beberapa menit tetap rame, saya keluar lagi, saya tinggal ke kantor. Akhirnya mereka diam. Tidak usah disuruh rame. Kalau kita orang rame diramein juga, berarti double rame kan? Jadi saya diam, saya tinggal. Akhirnya ya ketua kelas ini datang ke kantor, Pak ini waktunya pindah. Di mana? Di kelas ini Pak. Ya, tadi saya ke kelas itu udah ada ada murid. Udah ada pasar sapi kok di situ tadi rame. Itu. Akhirnya ya setelah tahu kalau model saya kayak gitu, begitu saya mau masuk sudah diam. Itu. Ada murid keluar kelas karena waktu itu kepala sekolah, wakil kepalanya nggak ada. Ya itu. Jadi wakil kepala sekolah kepalanya nggak ada, meninggal.
Saya jadi wakil kepala yang jadi kepala sekaligus. Kan keliling kerja. Ada murid di luar, saya tidak teriak-teriak, ayo masuk, enggak. Saya lihat aja. Ya. Saya tidak komentar, tidak teriak-teriak. Tapi begitu mereka langsung sudah ngerti. Ada murid, ya, yang lain sudah tertib, ada beberapa orang tidak tertib, bikin masalah aja. Nah, ketika ada perbedaan ini, ya pada suatu saat saya ngomel juga. Tapi ketika mereka diam, saya omelin. Kalau diomelin sembuh, saya tidak ngomel-ngomel banyak-banyak. Kenapa? Kalau banyak nanti dibilang cerewet. Satu kali, paling banyak 3 kali. Kalau tingkat kesalahannya itu parah, terpaksa saya pukul, saya tepelek. Kemudian, ya, kenapa? Prinsip saya kayak dokter. Bagaimana dokter? Ada pasien datang, ada pasien yang tunduk. Jangan makan ini aja, ini resepnya begini, dikerjakan, sembuh. Ada kan? Tapi ada pasien yang tidak mau begitu. Ya terpaksa dikasih obat, dikasih pil. Yang namanya obat pahit kan rata-rata. Pahit ya diomelin kan pahit. Ada juga dikasih obat kayak gitu, tidak mau. Kan ada orang minum pil muntah, ya, terpaksa disuntik, sakit, ya sakit, ya ditempelin gitu. Ya. Kenapa? Ya kalau tidak gitu tidak sadar kalau salah. Bahkan dokter spesialis kalau penyakitnya tidak cukup dengan suntik, maka harus dioperasi. Itulah dokter. Dan guru itu dokter. Dokter apa? Dokter jiwa. Betul? Oleh karena itu, ya, dalam agama ada macam-macam tingkatan guru. Jadi ada macam-macam guru dalam agama. Ada guru taklim. Ya, ini sudah beberapa sering saya jelaskan. Apa? Pembelajaran. Jadi dalam istilah itu ada istilah pembelajaran, ada istilah pendidikan. Kalau di sekolah itu bukan pendidikan agama, pelajaran agama. Pelajaran matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya. Pelajaran apa? Mengajarkan transformasi ilmu. Berarti di situ ada koneksivitas hubungan akal dengan akal. Jadi dalam taraf pembelajaran itu akal dengan akal. Transformasi ilmu. Makanya penting bagaimana ini perlu ada metode mengajar, ada metode mengajar siswa aktif, ada macam-macam lagi metode terbaru. Dalam proses taklim atau pembelajaran, guru cukup wajib menguasai bahan yang akan diajarkan. Jadi dia harus ahli pada bedanya. Kalau guru matematik, ahli matematika. Guru elektro, ahli di bidang elektronika dan lain sebagainya. Jadi pengetahuannya ini bisa ditransfer ke orang lain. Ya, dengan metode mengajar. Ada selanjutnya ada pendidikan. Jadi anak bukan diajari, dididik. Ngajar dengan mendidik beda. Makanya kalau di militer bukan pelajaran militer, pendidikan militer. Dididik menjadi militer. Apa militer? Keras, perang.
minimal seorang siswa militer harus tahan pukul. Jadi kalau ngelihat di pendidikan SMA ada dipukul sama gurunya, langsung lapor ke HAM, ke Komnas HAM, kan gitu. Kalau di sekolah militer tidak mau dipukul, jangan sekolah di situ. Ya nanti mau perang, masa dilus-lus muridnya? Makanya dilatih baris berbaris, dilatih olahraga, dilatih bela diri, dilatih caranya nembak. Jadi caranya nembak itu bukan ajaran pendidikan, makanya ada latihannya. Jadi ada pendidikan. Kalau dalam agama, jadi ada pelajaran ilmu fikih, ada pelajaran akidah, ada pelajaran ilmu-ilmu yang lain, ada pula pendidikan. Apa? Pendidikan bagaimana agar supaya anak itu bisa mengerjakan dan istiqomah dengan apa yang diajarkan. Makanya terutama di pesantren itu sistemnya pendidikan pesantren. Kalau di sekolah rata-rata pelajaran. Kenapa? Ya hanya teori. Guru agama membahas sholat, maka banyak guru agama tidak sholat itu banyak, dan saya tahu buktinya, bukan ngarang. Ini bukan hoax. Banyak guru agama di sekolah itu tidak sholat banyak. Bahkan saya melihat dengan mata kepala sendiri ada guru agama itu tidak bisa wudhu dengan benar. Ada. Iya, sarjana pendidikan agama, SPAG apa? Iya, SPAG. SAG itu saya melihat dengan mata saya itu dia tidak bisa wudhu dengan benar. Ketika saya menerima mahasiswa KKN, waktu saya masih di Jember, banyak KKN meneliti juga di Jani, datang ke tempat saya dan sebagainya. Kemudian dari UIN, jadi calon sarjana agama, saya suruh ngimamin, tidak benar baca Fatihah. Kenapa? Ya banyak di situ pelajaran. Berapa SKS? Jadi pertemuan satu semester sekian kali pertemuan kan gitu. Materinya ini pulang dia menguasai ilmunya. Prakteknya wallahu a'lam. Adapun tarbiyah atau pendidikan itu harus ada uswah. Kalau dalam taklim cukup ada guru. Kalau pendidikan harus ada uswah. Apa uswah? Contoh. Jadi uswahnya sholat. Jadi santri mesti ikut model sholat gurunya. Jadi satu pesantren dengan yang lain, tipe santri bisa dilihat. Oh ini lulusan pesantren ini. Oh ini baca Qurannya begini. Oh lulusan sono. Oh begini. Oh biasanya dari sono yang begini. Oh ini begini. Kenapa? Di pesantren itu tarbiyah, pendidikan, dididik. Berbicara tentang sholat, ya kiainya jadi imam sholat. Lain kalau di sekolah belajar sholat, berada pelajaran sholat, pulang sebelum zuhur sudah pulang, tidak ada praktek sholat di sekolah, jarang. Walaupun ada hanya lip service, tidak setiap saat. Bahkan saya lihat sendiri, ya saya lihat sendiri ketika saya masih di Mojosari, Mojokerto. Ya, mertua saya, ya, abah mertua saya itu kalau kebiasaan beliau itu pakai sarung, ya kiai sepuh lah pakai sarung, kemudian pakai baju koko, kemudian kokonya itu yang tidak pakai ini, yang tidak pakai kancing,
lorong ini. Kemudian pakai peci, kemudian pakai sorban itu anak pondok ketika 100% abah yang nanganin seperti itu cara berpakaian. Cara sholatnya sudah abah banget. Kenapa? Itu pendidikan. Santri itu melihat gurunya sebagai uswah. Begitu saya pulang ya dari Arab pada saat itu, saya tinggal bersama mertua ya, di pondok mertua Indah. Efek di mertua, di pondok mertua. Saya diserai karena abah sudah sepuh, sudah kamunus yang nangani anak-anak. Saya dapat amanah, saya laksanakan. Kemudian saya mulai menyusun sistem pendidikan yang memang agak beda. Saya mohon izin, Pak, bagaimana kalau diaktifkan bahasa Arab di pesantren ini? Iya, saya setuju. Sama bahasa Inggris, Pak? Iya, saya setuju. Akhirnya ada tambahan pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini kemarin kupu-kupu ingin belajar bahasa Arab, tapi begitu setiap datang saya lihat kok beda-beda ini. Sekarang ini datang, besoknya tidak datang, yang lain datang. Gimana mau ngajar kalau kayak gini? Gitu. Sehingga makanya perlu istiqomah apa-apa. Jadi rahimahullah. Kemudian saya program 4 bulan, 3 bulan pertama, Ustadz kalau ketemu saya tidak boleh pakai bahasa yang lain kecuali bahasa Arab. Jadi 3 bulan ini masih ini campur-campur. Begitu sudah genap 3 bulan harus dengan bahasa Arab. Alhamdulillah, kan dipaksa. Mereka ustadz-ustadznya dulu 6 bulan seluruh santri harus dengan bahasa Arab. Alhamdulillah jalan. Itu. Memang harus dipaksa apa-apa. Kemudian saya biasa pakai jubah begini. Saya biasa pakai sorban begini. Itu sejak itu santri di sana itu ya niru cara pakaian saya. Kenapa? Uswahnya sudah pindah. Jadi ini pendidikan. Jadi seorang guru tarbiyah dia harus menguasai apa yang akan dijadikan bahan didikan pada muridnya. Kemudian dia sendiri harus melaksanakan dan menjadi uswah bagi murid-muridnya. Seperti di zawiyah, beda dengan pengajian umum. Ada di majelis taklim, oke. Tidak menjamin istiqomah wirid, tidak menjamin istiqomah sholat. Tidak ada istiqomah sholat dia, tapi tidak menjamin. Beda dengan zawiyah. Kenapa? Di zawiyah sudah ada pakemnya, sholatnya berjamaah, wiridnya sesuai dengan ketentuan. Kenapa? Dalam thariqah itu tarbiyah. Untuk apa kita baca wirid, baca istighfar? Kenapa? Agar supaya dosa-dosa ya hilang, dengan pertolongan Allah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat ampunan. Setelah dosa hilang, sifat-sifat tercela yang akan diangkat. Lah ini kenapa? Dari mana syaja'ah itu datang? Ya, gimana punya syaja'ah yang benar kalau tidak pernah ikrar la ilaha illallah? Kenapa Belanda paling takut dengan pesantren? Kenapa thariqah jadi sektor thariqah ini yang paling banyak difitnah oleh Yahudi dan Nasrani dan di Indonesia oleh Belanda? Kenapa? Ini ruh Islam ada di sini.
Dalam thariqah itu ada tarbiyah ruhiyah, mendidik rohani, bukan mengajarkan fikiran. Jadi yang dalam thariqah ini termasuk juga sangat-sangat ya, dididik bagaimana agar supaya yang bersangkutan mempunyai sensitivitas, kesensitifan perasaannya. Kenapa ini namanya dzauqiyah? Bagaimana kita berpikir. Dan orang yang sudah sensitif, begitu la ilaha illallah, rohaninya sudah langsung melayang. La ilaha illallah fly. Berapa tidak terasa. Kenapa? Itu sudah merasakan lezatnya la ilaha illallah. Ya kalau pertama ngambang, kalau sekarang masih ngambang pantas. Kenapa? Oh masih dalam pendidikan. Tapi jangan selamanya dong. Ini proses, makanya kenapa kok beristighfar dulu, kenapa kok berselawat dulu. Ini la ilaha illallah ini apa tonggaknya yang harus dipancarkan di hati kita, tonggak iman. Bahkan di aras itu ada satu tonggak khusus, yaitu tonggak tauhid yang dari cahaya. Jika ada hamba Allah mengucapkan la ilaha illallah, bergetar ini tonggak, sehingga aras itu gempa. Kemudian para malaikat yang menyandang aras ini bilang, kenapa kamu pada diam? Aku tidak bisa diam selagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita la ilaha illallah biar benar, bukan hanya lafalnya, termasuk etikatnya. Makanya dibabat dulu dosanya, dibabat dulu sifat-sifat tercela. Setelah bersih, dipupuk dengan selawat. Apa? Selawat ini konektivitas dengan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik kalimatun tauhid. Tidak bisa langsung baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak nyambung dengan Rasulullah, tidak nyambung la ilaha illallahnya. Itu. Coba kabel karatan disambung, nyambung tidak? Walaupun nyambung tidak sempurna, biar per, betul? Itu. Maka harus di kabel kalau mau disambung harus dibersihin dulu. Demikian juga hati biar nyambung dibersihin dulu dari karat-karat dosa, dari sifat-sifat tercela, bersihin dulu. Setelah dibersihkan, maka dilem, ya, disambung dan dipatri, kan itu kan? Kenapa? Biar kuat. Patrinya itu selawat. Baru dialiri stroke. Apa serunya? La ilaha illallah. Ketika dibaca la ilaha illallah di hati yang sudah nyambung dan sambungannya kuat, maka langsung nyambung ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak bisa dengan pelajaran. Ini bisanya dengan tarbiyah. Harus dilatih. Kemudian, kan juga banyak ini, ada protes dari Wahabi. Oh itu Firanda siapa namanya? Dibilang tripping orang baca la ilaha illallah. Ada di siapa Jawa, tripping katanya. Masya Allah. Ya sudah, itu urusan mereka. Kenapa? Ya memang orang-orang yang membaca la ilaha illallah ketika asik punya reaksi sendiri-sendiri. Punya reaksi sendiri-sendiri. Jadi ada, kalau thariqah yang lain juga ada kefiah.
cara bacanya begini, duduknya begini dan sebagainya untuk mendapatkan hasil. Di Tijani mempunyai kaifiat sendiri yang otomatis. Tinggal ya, yang jadi pertanyaan, hati kita nyambung tidak dengan syekh? Kemudian maaf juga ini kadang-kadang saya malu ngomong, kayaknya kalau biar saya ini enggak. Ini terpaksa saya omongkan. Ya kalau tidak nyambung dengan muqaddamnya, di mana nyambung dengan syekhnya? Memang Tijani ini punya syekh Tijani, tapi Anda tidak tahu Tijani dan tidak bisa nyambung ke Tijani tanpa bayar melalui muqaddam. Makanya ada hak-hak khusus ya, yang wajib disampaikan. Aslinya saya tuh tidak ingin nyampaikan yang beginian. Kenapa? Kayaknya minta minta dihormati, minta ini saya itu. Tapi kalau tidak disampaikan, kasihan. Ada kondisi-kondisi ikhwan harus merem melihat muqaddamnya yang salah. Kenapa? Dia manusia, muqaddam itu manusia. Suatu saat bisa salah. Dan urusan salahnya ini dia dengan Allah, jangan urusin oleh ikhwan. Ini ikhwan, lihat ini kok begini ya, begini, udah ada. Ini juga yang jadi penyakit bahaya. Dalam Jawahirul Ma'ani dikatakan oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu an, di antara hal-hal yang bisa memutuskan robitohnya murid dalam thariqah, yaitu kerasnya hati murid menyikapi sikap manusiawinya muqaddam yang pada suatu saat dia salah. Itu. Masa muqaddam kok begitu? Itu. Pada suatu saat dia manusia. Kalau Anda melihat pada sisi manusiawinya, Anda dari situ semakin keras Anda menyikapi, maka semakin jauh dan bisa putus hati Anda. Jadi ada hal-hal ya, ini mohon maaf terpaksa saya katakan, saya malu. Kenapa? Saya merasa tidak berhak dihormati. Wallahi ya, wallahi saya tidak merasa berhak dihormati melebihi apa, enggak. Saya lebih senang biasa-biasa saja itu saya. Tapi ada hal-hal pada hubungan kita ini yang sangat-sangat sensitif dan harus kita perhatikan. Jadi antara murid dengan guru, dalam hal ini Syekh Tijani, tapi muqaddam kalau dia membawa risalah Syekh, jadi kalau muqaddam tersebut sesuai dengan arahan Sayyidi Syekh radhiyallahu an dan membawa ikhwan kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an, maka ikhwan wajib tunduk. Kemudian hubungan antara guru tarbiyah atau murabbi. Jadi murabbi Tijani Syekh radhiyallahu anhu. Tapi para muqaddam mewakili beliau tampil di depan ikhwan. Di antara hal-hal yang harus diketahui oleh ikhwan, Anda bisa putus dengan syekh kalau punya salah 3 kali berturut-turut. Ini bahaya. Jadi dari mana dasarnya? Quran. Coba di surat Al-Kahfi ayat 65 dan seterusnya sampai ayat 80 cerita antara Al-Khidir, di mana dia seorang wali. Dia Al-Khidir itu wali. Tidak usah kaget, Pak Fatah langsung kaget itu. Saya ngomong ini ada dasarnya. Bukan hanya di Tijani, di Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 340 dikatakan dia pimpinan wali abdal.
Ya, Al-Khidir itu wali, bukan nabi. Karena sekarang masih hidup. Kalau ada nabi hidup sekarang, nabi terakhir siapa? Rasulullah. Hah? Berarti dia kan yang nabi terakhir. Masih ada nabi setelah Rasulullah. Ini permasalahannya. Banyak permasalahan ya. Oleh karena itu kalau ada ngajak-ngajak tawassul pada dia, jangan. Sekali lagi saya katakan, jangan. Cukup bagi kita tawassul dengan Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Sudah, gak usah mikir yang lain. Kemudian, jadi Al-Khidir seorang wali, muridnya Nabi. Nabi Musa. Kok bisa Nabi berguru pada wali? Kan gitu kan? Kan tidak masuk akal. Nabi berguru pada wali, tidak masuk akal. Sebenarnya masalah ini bukan berarti Al-Khidir lebih tinggi dari Nabi Musa, bukan. Teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seorang nabi, karena seorang nabi ini martabatnya sangat tinggi, sangat dekat. Kalau punya salah kecil, beda dengan kita salah besar karena jauh posisinya. Coba di Irian ini kan beberapa hari kemarin sudah terdengar ada yang memproklamirkan Papua Merdeka, kan gitu. OPM kan tidak begitu ruang. Lain dengan Anda demo-demo di depan istana, walaupun satu orang. Kalau Anda bawa bendera di atas gunung, bendera OPM di atas gunung, lain dengan satu bendera kecil tapi dia ada di depan istana. Demikian juga Nabi berada pada altar, di depan altar kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung dan maha sensitif. Itu yang sangat anti dengan kesyirikan. Kita ini kan orang jauh masih, jangan bilang dekat dengan Allah, Anda masih banyak syirik kok. Nanti kita kasih tahu. Ya buktinya dicegat begal itu mentar syirik itu. Ya, takut kepada selain Allah. Gak punya duit letor, syirik itu. Karena kuatnya masih duit. Coba sore-sore ya, di rumah ini tadi saya lihat ada yang bawa beras. Di rumah kenabian, di rumah seorang aulia, sore itu harus kosong dari apa-apa. Kosong dari makanan, kosong dari, termasuk dompetnya kosong dari duit. Kita ini kita ini disimpan di ATM, disimpan dompet, disimpan di bawah kasur, waduh macam-macam. Begitu duitnya nggak ada, lihat tuh gimana besok makan apa. Betul atau tidak? Itu para nabi, para aulia, ya para kutub itu menjelang maghrib rumahnya harus kosong dari dunia. Ini dibagi-bagi. Kalau kita kan diumpetin. Itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, Nabi Musa ulul azm. Jadi nak 5 besar dari para nabi. Ya. Jadi ulul azm tergolong ulul azmi. Ya. Biar gampang nyingkat ulul azmi itu pakai ini singkatan NIMIM. Ya, yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Ibrahim, yang M pertama Musa, Isa, M yang terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok berguru pada wali?
Permasalahannya Nabi Musa keliru ngomong. Ketika selesai menyelamatkan di asbab nuzulnya perintah itu, Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Selesai, Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Selamat Nabi Musa dan umatnya. Nabi Musa memberikan ceramah sampai umatnya yang cekil-cekil itu, ya, orang Yahudi kan, ya, kan cengil-cengil orang Yahudi itu. Yang cengil-cengil itu sadar, berurai air mata, nangis. Habis itu ada satu yang datang, ya Musa, adakah di muka bumi ini orang yang lebih pandai darimu? Itu kata umatnya. Nabi Musa menjawab, enggak ada. Apakah jawaban itu salah? Benar, dia Nabi. Pengetahuan Nabi di atas semua pengetahuan umatnya. Itu dalam masalah ilmu kenabian. Dan juga dalam masalah kerasulan, dia paling tinggi, paling alim. Tidak ada yang lebih alim dari dia. Benar. Cuma andaikan beliau menyatakan wallahu a'lam, Allah yang maha tahu, benar. Karena bilang tidak ada, hanya saya yang paling pintar, ini ditegur oleh Allah. Enggak boleh. Nabi aja enggak boleh merasa pintar. Kita gimana? Itu. Akhirnya Nabi Musa disuruh berguru kepada Al-Khidir alaihissalam. Maka dia berangkat untuk berguru atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa? Dalam ilmu laduni. Karena ya Nabi Al-Khidir alaihissalam diberi oleh Allah ilmu laduni. Dalam Al-Quran dikatakan fawajada. Kemudian mereka berdua bertemu, abdan, seorang hamba, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Hamba. Jadi tidak disebutkan kenabian. Kemudian setelah itu kalimatnya wajada abdan min ibadina wa 'allamnahu min ladunna ilma, yang mana Allah memberikan ilmu langsung dari sisinya, yang selanjutnya dikenal dengan ilmu laduni. Ilmu yang ini namanya ilmu wahbi. Ilmu ada dua, ilmu kasbi dan ilmu wahbi. Ilmu kasbi melalui belajar, begini ini belajar kasbi. Ada wahbi melalui tanpa belajar, langsung diinstal oleh malaikat Mikail. Ya, bukan melalui Jibril, melalui malaikat Mikail ke dalam hati yang bersangkutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diinstal ilmunya. Makanya ada usah belajar. Tuh. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, ya, ilmu tentang apa? Bukan syariat. Oleh karena itu ilmu laduni ini bukan konsumsi orang umum. Ada kalau diberi ilmu laduni diberitahukan ke orang banyak, haram hukumnya. Itu apa? Ilmu laduni ini ilmunya wali, yang kadang-kala zahirnya bertentangan dengan syariat. Ya, zahirnya seperti, tapi tidak ada yang bertentangan aslinya. Seperti di mata orang yang tidak ngerti, bertentangan dengan syariat. Sehingga disitulah kata Sayyidi Syekh radhiyallahu an, dalil bahwa ini bukan nabi. Apa yang dia lakukan ditentang oleh Nabi Musa alaihissalam. Menentang kenabian kufur. Jadi Nabi tidak boleh ditentang. Menentang kenabian di Al-Quran kufur. Menentang kewalian tidak.
Jadi kalau ada wali berbuat sesuatu yang tidak cocok dengan syariat, kita tentang dengan menentang perbuatannya yang tidak sesuai dengan syariat, boleh. Tapi jangan tentang yang bersangkutan. Yang bersangkutan adalah bendera agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan disakiti. Maka ada di wali yang pokok adzan bil harb. Yang macam-macam menyakitin aku, kata Allah, dengan cara nyakitin waliku, maka aku bukan perang. Jadi harus berperang dengan Allah kalau nyakitin wali. Tapi kita menentang pernyataan wali yang keluar dari syariat, boleh. Jelas? Itu. Tapi menentang kenabian tidak boleh, kafir menentang nabi. Makanya Nabi Musa nentang ketika Khidir membunuh anak kecil yang belum punya dosa, tidak punya salah, tiba-tiba lagi bermain dibunuh sama Khidir. Oh, kamu telah berbuat mungkar ini Musa. Khidir, kata Nabi Musa. Apa kata Khidir? Ingat perjanjiannya gimana? Tidak boleh. Tanya aja nggak boleh. Ini protes. Ini. Berikutnya dikasih tumpangan kapal, dirusak kapalnya sama Khidir. Waduh, kamu telah berbuat apa ini? Tidak benar ini. Kita dikasih tumpangan kok dirusak tumpangannya. Musa, apa perjanjian kita? Oh ya, mohon maaf. Ya, masih diterima, salah 2 kali masih diterima. Terakhir tidak protes, gerundel. Atau gerundel. Tidak terima, ya. Tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh gurunya. Tidak protes, tapi hatinya tidak terima, keluar melalui mulutnya. Datang lewat di satu kampung yang pelit orangnya, ada minta apa, minta ini tidak dikasih. Ada orang lagi hajatan, minta air aja nggak dikasih. Ada rumah diperbaiki, kerja bakti. Selesai, kata Nabi Musa, ini kalau ngambil ongkos kan bisa beli makan siang. Gruntel, ya. Jadi kurang terima. Apa akibatnya? Dipecat. Hadza firaqu baini wa bainak. Oleh karena itu, saya tidak memaksa Anda patuh kepada saya, tidak, para ikhwan, demi Allah, ya. Saksikan saya bukan, tapi ada kondisi-kondisi yang mewajibkan Anda seperti itu, samina wa ata'na. Apalagi tak lagi ini pemilu, bisa saja ada ikhwan yang pilihannya tidak sama dengan saya. Betul? Kemudian Anda protes pada tatanan berbicara politik, saya bisa terima, ya, saya bisa terima karena itu hak. Akan tetapi kalau lewat dari itu, yang tidak terima takut saya nanti tidak terima. Kalau saya yang tidak terima, ya alhamdulillah, moga-moga saya dijaga oleh Allah. Ya, saya bisa istiqomah dengan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Ya, selama ini saya, ya menurut ya yang saya, kemudian yang kitab-kitab yang saya baca, saya tidak pernah menyuruh sesuatu di luar kewajiban pada thariqah dan agama. Oleh karena itu, ya kalau Anda lewat dari batas-batas itu, takut saya tidak diterima, Anda dipecat dari Tijani, itu saja. Dan banyak hal yang lain yang pada suatu saat ada fitnah. Sudah berkali-kali ikhwan dari sini ini timbul fitnah di luar dan lain sebagainya dan sebagainya. Tolong saya manusia yang tidak bisa lepas dari kekurangan. Itu. Kalau Anda lihat itunya, maka saya berjubel kekurangan saya. Ketika Anda tidak terima dan melebihi itu, nah, nanti resikonya thariqah Anda yang terancam. Itu. Saya tidak bisa mencat ikhwan. Wallahi, saya tidak bisa mencat ikhwan. Kenapa? Kalau saya ada ikhwan tidak saya sukai. Jadi tidak saya sukai berarti ada sesuatu yang tidak saya sukai berdasarkan nafsu saya. Kan gitu kan?
Kemudian Ikhwan yang tidak saya sukai, saya bilang kamu tak pecat dari Ikhwan Tijani. Yang dipecat saya, bukan Ikhwan. Ya. Jadi kalau ada contohnya, misalnya saya mau pinjam duit tidak dikasih, kan nafsu ini kan? Saya butuh. Saya melihat ini ada Ikhwan banyak duitnya. Saya bilang, aku pinjam duitnya ya. Udah ada Kiai. Manusiawi saya marah. Kan gitu kan? Kemudian karena marah, saya berbuat sesuatu yang ya manusiawi. Ngomel-ngomel macam-macam dan lain sebagainya, sampai mengatakan putus kamu torekohnya karena kamu tidak tunduk pada saya. Yang putus bukan Ikhwan tapi saya. Ya, ini saya jaga. Itu. Saya tidak punya hak apapun pada diri Ikhwan. Tapi ada juga hak-hak yang wajib saya sampaikan. Ya sekali lagi, suatu saat bisa saja manusiawi saya tanpa dan tapi Ikhwan ya jangan berlebihan. Husnuzon dan ayo kita sama-sama. Saya ingin selamat, Anda pun juga ingin selamat. Itu. Jadi ini para Ikhwan rahimahumullah. Jadi 3 hal. Ya, jadi apa kalau sampai Ikhwan itu berturut-turut 3 kali bikin perkara yang mana dia itu penentangannya ya melebihi batas yang dibolehkan, maka hal tersebut bisa membuat yang bersangkutan putus thariqahnya. Makanya kita ya dekat dengan guru itu ada hal-hal yang sangat positif. Kenapa? Ya banyak ilmu yang bisa diambil. Tapi kalau kira-kira tidak mampu menahan emosi dan macam-macam dengan kondisi dekat seperti itu, sebaiknya hit and run. Tahu hit and run? Ya, mendekat dan menjauh. Oleh karena itu, dengan cucu Syekh radhiyallahu anhu, saya bertemu, pernah datang ke zawiyah kita, nginep di tempat kita, Sid Malik Baru, yang dari Senegal, ya kan? Itu. Kemudian saya dapat telepon akan ada Syarif cucu Syekh mau datang. Padahal Sid Malik Baru itu baru 5 hari ada di Jakarta. Ingin keliling bareng saya. Baru ke Bogor ke ini, ya kembali lagi ke zawiyah kita yang dulu. Ya. Kemudian dengar begitu langsung dia bilang pada saya, benar Syarif mau datang ya Syekh Yunus, insya Allah. Kalau begitu saya akan menunggu beliau datang. Dan sejak dia mendengar Syarif mau datang, beliau tidak berani tidur di atas di atas tempat tidur yang sudah kita sediakan untuk beliau, karena akan ditempati oleh Syarif. Beliau dan istrinya tidur di bawah. Gitu. Kemudian setelah itu dia bilang pada saya, kalau Syarif datang nginep di sini, saya akan tidur di depan pintu untuk ngawal beliau. Jadi kemudian dia tanya, apakah Syarif dengan istrinya? Tidak ya Syekh, sendiri. Berarti istri saya pun juga tidak boleh sekamar dengan saya. Sampai kayak gitu, hormatnya yang sangat-sangat tinggi kepada cucu Syekh radhiyallahu. Oleh karena itu juga para ikhwan rahimakumullah, bagaimana sikap kita kepada para habaib cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Imam Tijani itu dapat jaminan masuk surga tanpa hisab dengan catatan sampai akhir hayat dia istiqomah dengan thariqahnya. Itu dapat jaminan. Dari mana jaminannya? Nabi yang jamin. Kalau jaminan itu tidak tidak dicabut. Jadi kalau melanggar aturan, jaminan bisa dicabut. Cucu Nabi tidak pernah dicabut.
Jadi kalau Anda melihat ada cucu Nabi tidak karu-karuan, merem aja, menjauh biar tidak melihat. Itu. Jangan komentar yang macam-macam. Tinggalkan aja daripada kita. Kenapa? Ya cucu Nabi tetap cucu Nabi, dan Quran menyatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Tetap kalau cucu Nabi brengsek sekarang, nanti mau mati pasti husnul khatimah. Kenapa? Darah Nabi haram masuk neraka. Kita walaupun sholat, walaupun semalam sholatnya 2000 rakaat, tiap hari hafal Quran 10 kali, hatam Quran 10 kali, sholawatnya berapa lah, perlu diingat itu bisa saja Allah stop. Naudzubillah. Termasuk juga mulia mana ulama dengan habaib. Mulia mana? Jadi tidak ada ceritanya Habib dicabut. Hatta gila tetap betul? Tapi ulama gila ilmunya hilang, apa tetap ulama? Hah? Ada ulama kecelakaan gegerotan. Bisa jadi kan? Hilang hafalan Qurannya, hilang pengetahuannya. Apa masih disebut ulama? Bukan. Kalau cucu Nabi mau jumpa Witan, tetap cucu Nabi. Ini juga yang harus oleh karena itu kalau lihat pada mereka yang tidak benar secara hukum, Anda tidak mampu. Penting ya hit and run, kasih hadiah semampunya, kemudian pamitan. Kalau terpaksa ditahan, bilang aja, bilang apa adanya, mohon maaf, saya tidak mampu lama-lama dengan sampean. Kenapa? Nanti saya marah. Ya, kalau saya marah nanti akibatnya tidak baik pada saya. Itu aja, ngomong apa adanya. Dan ini penting. Dari mana? Syaja'ah itu tadi penting. Nah, oleh karena itu, dari mana asalnya syaja'ah? Dari sifat terpuji yang sangat mendasar. Yang pertama untuk minimal untuk para nabi mempunyai sifat siddiq, jujur. Jadi orang jujur itu berani. Orang kalau sudah bohong tuh takut sudah, jadi bayang-bayang kebohongannya. Makanya orang bohong itu satu kali dia harus berbuat bohong lagi untuk menutup yang satu dengan 1000 kebohongan. Itu satu hoax harus ditumpui dengan hoax yang lain untuk ditutupi. Itu. Sehingga kalau orang Jawa Timur bilangnya carpak ler-keleran. Tahu carpak ler-keleran. Jadi bohong yang jejer-jejer. Jadi dari mana saja? Pertama, datangnya saja dari kejujuran. Kemudian amanah, jujur. Kalau tidak amanah, tidak mampu juga. Makanya amanah dengan kejujurannya. Ini benar, harus dikatakan benar-benar. Salah. Dia amanah dengan apa yang dia ketahui, apapun resikonya. Nah ini. Kemudian kewajiban menyampaikan tabligh, termasuk fatonah dan kecerdasan. Kecerdasan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan ilmiah. Kemudian ada kecerdasan emosional. Ada orang ilmunya sedikit tapi emosionalnya kuat. Apa? Rasanya mempunyai naluri, mempunyai insting yang kuat.
Jadi kecerdasan instingnya. Termasuk juga ada kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Lah dalam thariqah ini dididik semua biar cerdas semua, makanya ada taklim, ada tarbiyah. Untuk jadi guru tarbiyah yang sejati, paling tidak dia sudah dibuka basirahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya jarak pandang. Bagaimana pandangannya? Minimal jarak pandang 100 km. Bisa melihat apa? Hati muridnya. Bukan hanya melihat rumah muridnya, hati muridnya tahu. Ini guru tarbiyah. Kalau belum sampai ke situ belum menjadi guru tarbiyah. Ya. Kalau dijadi guru tarbiyah Syekh, kita tidak wajib tahu apa yang ada di hati murid. Hati ikhwan tidak wajib tahu. Cuma kalau diberitahu ya tidak apa-apa. Ya diberitahu oleh Syekh ya bisa jadi, tapi tidak wajib tahu. Karena guru tarbiyah dalam dijadi adalah Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Kemudian bisa jadi ini juga bahaya. Ini saya lebih senang terus terang. Itu. Kadang-kala contohnya saya ngomong, kok benar, kayak kok ngomong begitu, kayak tahu dengan isi, saya tidak tahu. Ya saksikan saya ngomong, saya tidak tahu. Cuma mungkin saja Syekh mengasih peringatan kepada Anda melalui lisan saya. Jadi yang tahu saya bukan saya. Jadi kalau saya ngomong kemudian kayak mentung Anda yang lagi punya ini dan sebagainya, itu saya tidak tahu. Wallahi saya tidak tahu. Saya tidak sampai ke situ. Tahu hati murid saya belum. Itu. Cuma saya bisa jadi saya itu marah atau gimana kasih tahu melalui lisan saya. Itu aja. Jadi guru tarbiyah itu berat. Di atasnya guru tarbiyah apa? Nah, di atas guru tarbiyah namanya guru tarbiyah. Jadi kalau tarbiyah ini murabbi, mendidik. Ya, rob itu pendidik, pencipta, pemelihara, ya kan gitu. Ya, jadi yang memperbaiki, ya, itu murabbi ruh. Tapi ada guru di atasnya namanya guru tarbiyah. Jadi ada guru taklim, guru tarbiyah, ada guru tarbiyah. Guru tarbiyah ini bisa mendidik hati murid sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sampai usul. Tapi guru tarbiyah ya tidak diberitahu oleh Allah maksimal capaian murid. Jadi hanya mendidik, nuntun murid ke hadrat sampai kepada tingkatan yang mampu dijajaki oleh murid tersebut. Ini guru tarbiyah. Kalau guru tarbiyah tahu ini batas akhirnya sampai di sini. Ya, contoh ya, oh ini tentara, oh paling tinggi letnan. Kalau ini paling tinggi sampai kepada perwira menengah yang ada sampai bisa menjadi jenderal. Ini bisa diketahui. Ya. Seorang guru yang sampai pada martabat guru tarbiyah tahu murid itu sampai di mana batas akhirnya. Itu bedanya guru taklim ngajar saja, tarbiyah mendidik, kemudian guru tarbiyah sampai kepada mendudukkan murid ini pada posisi terakhir yang mampu dia jangkau. Ada lagi namanya guru harfiyah. Nah, ini guru harfiyah ini guru yang diberi basirah tambahan oleh Allah, bisa tahu dengan rahasia huruf dan rahasia angka dan kimia, ya, bagaimana meramu huruf dan angka, sehingga ada seperti WFIK itu ilmu laduni. Orang yang tahu bisa berbuat seperti itu, mereka yang diberi oleh Allah rahasia-rahasia
anwarul huruf dan asrarul huruf. Jadi masing-masing huruf di Quran, masing-masing huruf di hadis, masing-masing huruf di athar sahabat, masing-masing huruf dalam ucapan para aulia dan para ulama ini mempunyai cahaya beda. Asrornya juga beda. Itu. Nah, orang yang sudah sampai dengan ini, oh ini tahu asror dan bisa transformasi asror. Jadi kalau hanya hasil baca mujarrabat pinggir jalan ngajarkan asma, ya, jangan heran kalau nanti muridnya gendeng. Maka jadilah Ki Gendeng Pamungkas. Jadi ulama yang bisa ngajarkan itu tahu ngelihat. Jadi ketika ada orang mengucapkan Allahumma, keluar dari alif, keluar dari lam, ha, mim, itu cahaya-cahaya. Dia melihat dengan basirohnya asror yang keluar dari huruf-huruf tersebut. Sehingga ya kalau misalnya ya ada orang mau berangkat, ya sudah ini bawa ya, diginiin doang, masukkan sakunya, tengah jalan ditembak dan mempan. Kenapa? Oh dia sudah tahu dengan asrorul huruf, cuma dok. Tidak perlu orang yang begitu, tidak perlu SMS, tidak perlu. Berarti lebih sakti lah. Jadi kan, jadi itu guru yang tahu dengan asrorul huruf, anwarul huruf, dan mereka itulah yang tahu dengan asma. Ini baca surat Fatih. Kenapa kok baru surat Fatih aja? Satu surat Fatihnya bisa mengalahkan jutaan manusia yang baca siang malam. Dia satu kali. Kenapa? Ya, surat Fatihnya yang mana? Selawat dohir, Fatih dohir. Surat Fatih batin. Surat Fatih batinul batin. Lain sudah. Surat Fatih asma. Lain juga. Jadi walaupun sama, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sama, tapi satunya jika diletakkan di jagung saja, disentil ke teng-tengnya hancur, jangan heran. Jadi walaupun hanya sebutir jagung, tapi di situ sudah ada asma dan asmanya pada tingkat tinggi, jagung ini disentulkan dia ke teng-tengnya hancur, jangan heran. Makanya dulu ada tentara TNI pakai senjata babur pemburuncing menghancurkan tank. Dari mana? Karena di situ ada asma. Itu. Ini peraduan rahmatullah. Ini rahasia-rahasia sufiyah. Jadi di atasnya ini ada lagi guru, di atasnya apa? Syekhul Jami. Guru mutlak yang menguasai seluruh ilmu zahir, batin, batinul batin dan asma. Itu. Siapa beliau? Syekh radhiyallahu. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar tapi tidak baca kitabnya. Ya. Makanya jangan baca kitabnya. Saya mendengar dari masyayikh dalam rapat muqaddam. Apa? Ketika Rasulullah membaca Al-Quran, terlihat oleh beliau makna masing-masing huruf, bukan makna masing-masing kalimat, makna masing-masing huruf. Berapa? 2.500 makna per huruf. Siapa yang mempunyai pengetahuan tentang makna yang berada di bawah Nabi paling tinggi? Syekh radhiyallahu anhu. Syekh kalau baca Quran dan baca apapun dari masing-masing huruf, Syekh diberi oleh Allah pengetahuan sebanyak 1.600 makna per hurufnya. Para wali kutub yang lain tidak sampai segitu, rata-rata di bawah 1.000. Jadi
mencapai 1600 makna dari masing-masing huruf. Bagaimana ya Allah yang tahu? Kita tahu ceritanya. Oleh karena itu kalau ada orang mengatakan saya mengajarkan ilmu hakikat, tidak ada ilmu hakikat, sudah ada kitabnya. Itu berarti kalau ada orang mengatakan saya ngajarin ilmu hakikat itu bohong. Jadi yang ada kitabnya dan ada penjelasannya syariat. Ya, seperti ilmu fikih ini ada kitabnya. Cara sujud, cara ruku, cara iktidal dan lain sebagainya ada pelajarannya dalam ilmu fikih. Itu. Kemudian ini kan wacana. Selanjutnya setelah kita belajar ilmu zahirnya, masuk dalam pengeterapannya, aplikasinya apa itu thariqah. Thariqah pun juga masih ada keterangannya, kitab-kitab thariqah. Bagaimana takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu diajarkan dalam thariqah. Kemudian masing-masing sama-sama diberi futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekian baca di zawiyah la ilaha illallah, la ilaha illallah, pahalanya satu sama lain berbeda. Apa? Satu berbeda martabatnya. Ya. Kemudian berbeda karena zauqiyahnya. Apa? Tembus sampai di mana dia dengan lafaz la ilaha illallah. Itu. Apakah sampai kepada kalimatnya la ilaha illallah? Apa saya itkon dengan kalimat itu hatinya? Itu. Sehingga tidak usah heran kalau ada cukup satu surat Fatih itu. Ya. Seperti saya bilang, gini satu surat Fatih dikasihkan, ini kertas bisa membawa keberkahan dan macam-macam keistimewaan. Kenapa? Ya karena memang yang bersangkutan sampai dengan martabat tersebut. Kita baca 1000 kali ditiup-tiup tidak ada apa-apanya. Ada kan? Iya, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena memang tidak ada derajatnya. Contoh, ya ada demo. Dibentangkan kain putih sepanjang 1 kilo, ada kan? Tanda tangan, protes kan itu. Petisi, ada gunanya enggak? Tidak ada. Protes reklamasi harus ditutup ini. Tanda tangan sampai ada yang tanda tangan pakai darah, ada kan? Ada. Ada gunanya? Tidak ada. Anies Baswedan ditanda tanganin, satu tanda tangan ditutup. Kenapa kok begitu? Martabat. Ini bukti yang nyata. Bukan sulap, bukan sihir. Itu. Yang kain 1 kilo ada gunanya? Tidak ada. Jangankan bisa nutup. TV aja musoting nggak boleh, dicegat sama centeng-centengnya. Tentara masuk nggak boleh, dicegat sama centeng-centengnya. Itu kenapa? Martabatnya tidak sampai. Itu. Jadi jadi martabat penting. Di samping martabat ada hal-hal yang lain ya yang menyebabkan satu tanda tangan itu manfaat. Ya. Satu kali ucapan manfaat. Oleh karena itu para aulia, para nabi, para aulia, ya zaman dulu kiai yang disebut kiai itu rata-rata minal aulia. Kalau ngomong tidak banyak dan tidak keren, tapi orang langsung patuh. Zaman dulu ojo le kailok. Kalau orang Jawa jangan tidak boleh. Tidak bilang haram, tidak boleh. Kayak zaman dulu haram. Dapatnya cukup.
ojo leka ilok, tapi sudah langsung turun temurun tunduk dengan kata kailok itu saja. Kenapa? Ya kata kailok ini mempunyai rahasia yang tembus ke aras, tembus ke lauhul mahfuz. Sementara yang kejepros dan tembus. Kenapa? Tumpul, tidak ada, sudah bisa naik. Ini baik, warahmatullah. Disinilah para nabi mewariskan sifat-sifat terpuji, ya, minimal siddiq, amanah, tabligh, amalah. Sehingga dari sifat dasar ini lahirlah syaja'ah. Dari sini lahirlah kesabaran. Dari situlah juga lahir zuhud. Apa zuhud? Orang yang zuhud hatinya hanya menuju kepada Allah, tidak ingin dunia, bahkan akhirat juga tidak mau. Jadi orang zuhud itu kalau masih bicara surga belum zuhud. Itu. Tapi mending daripada bilang urusan dunia dan dunia. Jadi zuhud itu hati orang yang zuhud tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah tidak tolak oleh ke yang lain. Didatengin, dibawain duit, tidak tertarik dengan duit. Dibawain harta kekayaan, tidak tertarik dengan harta kekayaan. Dibawain mobil, tidak tertarik dengan mobil. Kenapa? Ya, kok tidak tertarik dengan mobil? Oh, para aulia kalau rekreasi bukan ke puncak. Mereka para aulia kalau bumi dan langit ketujuh itu sudah perjalanan bolak-balik mereka. Yang namanya aulia itu sudah biasa. Ke langit pertama, kedua, jalan-jalan di situ sudah biasa. Kalau sudah martabat wilayahnya sampai ke situ. Ya, kalau ke langit satu aja sudah biasa, butuh pesawat enggak? Butuh syariat. Apalagi hanya mobil. Sehingga apa? Sudah tidak laku, tidak canggih. Oh, HP Android yang terbaru, tidak butuh. Oh, masih butuh pulsa. Mereka yang sudah arifin billah, ya, pulsa itu sudah ada di hatinya, jalan terus dan tidak pernah lemot. Pandangannya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala terus tidak putus, menyaksikan keindahan kerajaan Allah sehingga melihat kerajaan dunia, rumah, oh bagus, tapi di dalam rumah itu ada WC-nya. Coba, adakah rumah yang mewah dan ada WC-nya? Dalam WC isi apa? Kotoran. Itu. Kenapa kok tidak tertarik? Banyak kotorannya. Samping kanan kiri rumah juga banyak sampahnya. Depan rumah ada selokan, banyak kotoran, banyak nyamuknya. Oleh karena itu, kenapa kok para aulia tidak tertarik dengan dunia, dengan rumah bagus, mobil bagus? Ya karena mereka sudah diberi oleh Allah apa yang lebih bagus dari semuanya. Istana, ya tetap istana, tetap ada WC-nya. Yang namanya WC ya bau. Oh, di luar dikasih wimpol, iya dalamnya tetap itu. Makanya mereka sudah tidak tertarik dengan apapun. Kenapa? Ya dia sudah tidak butuh dengan apapun. Ini zuhud dunia. Zuhud akhirat, para aulia tidak ingin surga dalam ibadahnya dan tidak takut neraka dalam taubatnya. Kenapa? Dia semata-mata hanya menghadapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah dilewatin semua. Orang yang sampai ke Surabaya, Semarang pasti dilewati. Cirebon pasti. Apalagi hanya Patrol dan Indramayu. Itu. Dia sudah dilewatin semuanya. Demikian juga orang yang ibadahnya hanya kepada Allah dan tidak minta apapun.
Tidak ada hajat ini sudah, walaupun tidak ada. Kenapa mereka sudah tidak minta? Kenapa tidak ada hajat? Kenapa kita kok ini hajat kita? Karena kita belum zuhud. Itu. Sehingga ibadah kita masih parkir pada hajat. Ada hajat nggak sholat. Itu. Jadi ibadah kita ini masih parkir di hajat duniawi, hajat ukhrawi. Pingin selamat masuk surga, pingin lepas dari neraka, hajat juga. Apakah itu Tuhan? Bukan. Itu. Tapi mereka yang ibadahnya karena Allah, akhirat dapat, dunia pasti dapat. Jadi para zuhud lari dari dunia, hatinya tidak mau dengan dunia. Cuma dunia ini kan sifatnya kayak anjing. Ya, dunia itu kayak anjing. Kalau kita lari dikejar sama anjing. Coba anjing dikejar, lari dia. Itu dunia. Kalau kita ngejar dunia, lari dunianya. Dikantutin yang ngejar. Itu. Tapi kalau kita lari dari dunia, dunia yang ngejar kita. Makanya orang-orang yang tingkatan ibadahnya ini dan sebagainya, banyak orang bawa ini, bawa itu. Nah, ini bahayanya ketika dia masih ngelihat lagi kepada dunia, langsung ya baling-baling pesawatnya jatuh, patah, kelepon lagi. Makanya para aulia itu paling anti dengan dunia. Cuma yang repot, ya, yang lucu, banyak orang punya hajat datang ke kuburan wali yang mana walinya sudah tidak mau dunia. Itu. Jadi itu kan. Jadi datang ke kuburan wali ingin dunia, sementara walinya sudah tidak mau dunia. Itu. Dulu si Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an didatengin oleh pegawai kerajaan, bawa oleh-oleh dari raja, dari perhiasan macam-macam termasuk makanan dan buah-buahan. Apa kata si Abdul Qadir? Bawa balik. Ini saya diperintah oleh raja, bawa balik. Saya mau. Ya kalau datang pada kita bawa cek 1 miliar, suruh balik kan gimana? Oh. Ini jangan buru-buru makan dulu. Suruh balik. Ketika ngeyel itu utusan karena takut dimarahi oleh raja, bilang kepada raja, balikin sekarang, kalau tidak ini saya sebut asbab jadi darah semua dan akan membanjiri seluruh negeri dan kerajaan kamu. Itu apa? Bagi orang yang makrifat kepada Allah, harta sebanyak apapun itu adalah bangkai. Ad-dunya jifatun. Kenapa kita kok susah dengan dunia ini? Karena kita masih ngejar dunia. Maka larilah dari dunia. Anda akan dikejar oleh dunia. Laksana Anda lari dari anjing. Anjing akan ngejar. Teriak-teriak, ngejar-ngejar. Begitu Anda balik aja, berhenti kejarnya langsung. Takut ya. Apalagi kita langsung ngoper, oh dia lari. Takutan. Jadi para ikhwan rahimahullah, ya ini wawasan. Ini kita bertahap dengan barokahnya Syekh. Hati kita boleh kita usaha. Anda dengan dengar ini nanti pulang, aduh, kok apa? Tempat jualannya langsung dibuang. Jangan, tetap ikhwan itu normal. Ya silakan Anda pegang duit, tapi jangan masukkan dalam hati, masukin rekening aja. Betul? Nah, kalau banyak, waduh kok banyak, daripada nanti hisabnya berat, nanti udah tak kasihin untuk zawiyah aja, sudah kumpulin di Pak Ujang. Betul? Nah iya, kita kan tetap di dunia, butuh dunia, tapi jangan sampai kita menjadi hamba dunia. Jadi dunia kita jadikan kendaraan.
kendaraan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum sakti kayak para aulia. Para aulia itu sudah diberi oleh Allah kemana-mana ada butuh kendaraan. Ke Mekah aja ada yang serangka sudah sampai ke Mekah. Dan mereka begitu tidak ngamalin ngelempit bumi, enggak. Itu istilahnya ajian ngelempit bumi, itu ilmu Jawa. Ilmunya para awliya tidak perlu baca begitu-begitu. Saya dikasih ilmunya itu, ada yang ngamalin. Ayo. Biasanya keempat. Nyerah dah. Ada banyak ayat kursi kok ada. Itu ada. Kitabnya juga ada. Itu ada di perpustakaan. Itu. Jadi istilahnya ilmu ngelempit bumi, tapi ya, yang begitu itu ada mudaratnya. Nah ini yang itu. Jadi sudah yang penting ikhwan banyak ibadah, banyak selawat fatih, tidak usah niat apapun. Pada suatu saat ketika Allah menghendaki muji Anda, jadi dikasih begitu, tidak usah minta. Tapi itu diuji ketika Anda lupa daratan dipecat, naudzubillah. Nah, udah sekarang bagaimana sudah minta husnul khatimah. Udah. Yang penting kalangan jadi husnul. Ngelihat Rasulullah udah, yang penting ketika Rasulullah ridho bertemu dengan kita, beliau yang datang kepada kita, membuka hijab kita, langsung kita melihatnya. Pada saat beliau ridho dan senang pada kita, bukan kita ketika kita ingin sesuai dengan keinginan nafsu. Karena itu pun juga nafsu, begitu nafsu. Makanya berhala ada berhala apa? Berhala nafsu, ada berhala hati, apa pahala. Di atasnya lagi berhala ruh. Jadi ingin baca ini baca itu biar mencapai martabat al-arifina billah, biar makrifah kepada Allah. Itu juga ujian dan itu bukan tujuan. Berhala juga saya. Iya, kalau itu tujuannya ibadah, belum karena Allah. Apalagi berhala asror. Berhala asror dulu tadi. Ini itu banyak rumusnya. Kalau ingin agar orang itu datang kepada kita, biar bawa duit pada kita, tunduk pada kita, ada kok bacaannya. Cuma kalau itu tujuannya, akhirnya kita tidak menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian. Makanya ya. Jadi hak ya, saya tidak berani macam-macam ngajarin macam-macam. Kenapa? Kalau salah nanti ikhwan jadi korban begituan. Tanpa terasa wirid siang malam menuju keinginan apa, keinginan rohaninya, keinginan asrornya. Wah, ini sakti mantra pula. Ini ketika ini juga seperti sekarang kondisi ini banyak yang SMS, Kiai bagaimana biar begini, bagaimana biar kan kondisi sekarang lagi begini, Kiai ini ya dan sebagainya. Itu perlu diketahui kalau Anda istiqomah dengan Syekh Tijani radhiyallahu anhu, ya ini yang penting Anda istiqomah, tidak usah mikir istiqomah. Ada kondisi-kondisi lutuf khas yang diberikan oleh Allah kepada Syekh radhiyallahu anhu. Jadi kita tidak perlu minta lutuf khas sampai kepada kematiannya Ikhwan Tijani. Kalau benar Tijaninya, dia mendapatkan lutuf khas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika habis wajalana wa tuhdina bilutfin khas, bilutfin dan lutuf am dan lutuf khas. Lutuf secara umum bagi umat Islam dan lutuf secara khas bagi Ikhwan Tijani radhiyallahu anhu. Ada itu, dan tidak usah diminta itu. Kenapa? Allah Maha tahu, Rasulullah juga tahu, Syekh juga tahu apa yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu ibadah jika tidak banyak minta-minta, keutamanya jauh daripada ibadah yang kerjanya minta. Sudah kita yang udah ibadah
berusaha ibadah karena Allah. Nanti sampai dengan sendirinya dan tidak usah mikir. Kalau thariqah lain kan mikir, ini kita sampai di sini, makomat begini, habis ini naik lagi, ciri-cirinya begini, naik lagi ciri-ciri dan amalannya begini. Itu di thariqah yang lain. Thariqah Tijani tidak mengenal kelas-kelas, dibaca dari seorang ikhwan sampai khalifah, wirid, lafal dan jumlahnya, waktunya sama. Kenapa? Nanti urusan lain-lain langsung dari Allah dan Rasulnya bagi mereka sesuai dengan kondisi masing-masing. Baik? Ya, jelas? Ada yang mau tanya? Ya. Nyambung dengan kodamnya. Tanda Nyambung. Ikhwan itu nyambung. Ini Mahfud ya tanya apa tanda-tanda ikhwan itu nyambung dengan muqaddam. Ya, sambungan ini sambungan hati. Jadi di antaranya ya ta'alluq. Tandanya si A dengan si B itu lagi saling naksir, saling cinta. Apa tandanya? Pernahkah lupa kekasih dengan kekasihnya? Hah? Tidak, makanya tidak. Bagaimana pandangan seorang jatuh cinta kepada yang dicintainya? Ingat terus. Jadi yang dilihat dari yang dicintai adalah keindahan dan keindahan, dan tidak pernah terlihat kekurangan dan kekurangan. Iya, nggak ada. Andaikan ada kekurangan, hilang kurangnya gara-gara cinta. Ya, jadi banyak tanda-tanda nyambung di antaranya itu. Jelas? Jelas. Ada lagi? Ya. Hakikatnya kan kita tidak tahu siapakah guru tarbiyah hingga ke atas, Bang. Tarbiyah lah, terutama guru tarbiyah dan guru tarbiyah. Lalu apa fungsinya kita belajar tentang tingkatan guru-guru ini, Bang? Ya. Ini pertanyaan dari Mas Reza. Kita tidak tahu siapa guru tarbiyah. Siapa guru tarbiyah? Ya. Dalam Thariqah Tijani sudah jelas ya, guru tarbiyah itu Syekh radhiyallahu anhu, dan termasuk guru tarbiyah dalam Tijani adalah Syekh radhiyallahu anhu. Adapun para muqaddam, para khalifah itu dapat tugas mentarbiyah zahirnya ikhwan, walaupun sebagian dari mereka juga secara khusus mentarbiyah ruhiyah ikhwan. Terus bagaimana kita gak usah nyari di Tijani? Apa? Istiqomah dengan wadifah berjamaah tiap hari, kalau bisa berjamaah 2 kali pagi sore, ya setelah lazimnya. Itu bagian dan Anda langsung dari datang ke depan guru tarbiyah. Anda istiqomah datang ke zawiyah wirid hailalah, itu Anda datang ke depan guru tarbiyah. Siapa? Syekh radhiyallahu anhu. Jadi tidak usah cari orangnya. Hah? Ya. Murwat. Kalau jauh gimana? Udah nggak punya ongkos. Jadi guru tarbiyah Tijani tiap saat bersama kita. Siapa? Rasulullah dan Sayyidi Syekh yang hadir setiap saat kita baca wadifah. Makanya wadifah itu wirdut tarbiyah. Jadi wadifah adalah wirdut Tarbiyah. hailalah wirdut tarbiyah. Wadifah hailalah dalam thariqah Tijani adalah wirdut tarbiyah. Tarbiyahnya di mana? Lazim. 100 makan, Bang. Lazim yang benar. Bagaimana baca lazim? Ya kita baca lazim banyak dientengkan. Betul apa tidak? Astagfirullah. Sholat. Saking buru-burunya. Sampai 2 menit sudah selesai. Gimana?
Itu. Kita berjamaah wadifah antara 30 sampai 40 menit. Saya melihat di antara masyayikh kalau baca lazim lebih dari setengah jam. Saya mendengar di antara mereka kalau baca selawat Fatih sampai 10.000, 15.000 satu kali duduk sebentar. Tapi khusus baca lazim di atas setengah jam. Kenapa? Yaitu astagfirullah. Jadi kalau perlu sampai per hurufnya itu terlihat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan jihad fisabilillah, jihadul akbar ini ketika hati pecah, balikin lagi, pecah hati. Ini yang repot baca lazim sambil lihat HP. Ada apa enggak? Ada. Iya. Ada apa enggak? Ada. Dengar-dengar lagi ada yang ngadu pada saya baca lazim sambil nonton TV. Gimana? Oleh karena itu para khalifah, para ini pembesar-pembesar kibar Tijani itu khusus baca lazim, itu punya kamar khusus yang tidak boleh dimasukin orang lain. Jadi kenapa? Hormatnya Tijani di lazim. Saya mendengar dari beberapa masyayikh kalau Syed Muhammad Wali Abu Thalib baca lazim konon 2 jam. Ya. Syed Umar Al-Huti kalau baca lazim sekitar 2 jam juga. Konon saya dengar seperti itu. Dan jangan coba-coba pegang temboknya, terbakar tangannya. Jadi ya karena itu bacanya sudah dengan ruhaninya baca. Jadi apa, lisannya baca, hatinya baca, pikirannya membaca, ruhnya membaca, baca semua. Sehingga asror dari astagfirullah, selawat la ilaha illallah memancar sampai temboknya pun membara. Ada orang pegang temboknya ketika beliau baca lazim, langsung tangannya melepuh. Ada juga di antara ikhwan kalau ingin senangnya dengan beliau, begitu keluar dari ruang khalwatnya langsung dijabat tangannya, lepuh juga tangannya. Kenapa? Ya ini apa, hararatudik, asrorudik masih memancar dari dirinya. Dan zikir la ilaha illallah itu ya mempunyai radiasi yang sangat-sangat hebat. Bahkan saya mendengar dari sini paling baru, satu la ilaha illallah yang dibaca oleh ikhwan, andaikan dimasukkan ke dalam tabung nuklir, bocor tabungnya setitik jarum, bocornya dihadapkan ke bumi, niscaya bumi akan hilang tanpa bekas seperti tidak pernah diciptakan. Itu yang ngomong ke saya Syed Malik. Setelah ngomong panjang dengan saya membahas Jawharatul Kamal. Kemudian ya beliau menjelaskan pada saya, coba jelaskan pada saya Jawharatul Kamal. Saya jelaskan begini yang mampu saya. Kemudian hubungannya dengan selawat Fatih bagaimana? Saya jelaskan begini, antara Jawharatul Kamal dengan selawat Fatih ini terus dia sampai ya alhamdulillah moga ini apa perasaan yang benar dari seorang yang punya ilmu, ya dia tanpa terasa saya dipeluk, dijunjung kayak anak kecil sambil girang ya. Dan itu terjadi di mana? Di tempat yang ramai, di stasiun Gambir. Sambil nunggu kereta dia ngomong-ngomong sama saya kayak gitu ya. Tanpa terasa dia loncat dari tempat duduknya dan saya langsung, sehingga ya saya malu juga dilihat orang banyak di stasiun Gambir lagi nunggu kereta gitu. Ya sedikit kan anak kecil itu kayak iya Gede kalian yang begini. saking senangnya ya. Jadi itu para ikhwan rahmatullah. Jadi dan itu ya kalau dicari di kitab nggak ada.
Itu pengalaman rohani masing-masing ikhwan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Yang namanya hakikat kayak gitu. Jadi yang ada resep itu ya apa, yang syariat itu resep kayak kopi, resepnya bikin kopi. Tapi kalau minum kopi, ini minum kopi. Coba yang bisa jelasin rasanya kopi kayak apa, ayo. Agak pahit-pahit gitu makanya. Iya pahit, tapi kok bilang enak. Iya. Padahal pahit katanya tidak enak. Iya kan? Iya. Agak Jadi pahit-pahit itu, jadi agak kayak, coba agak pahit kayak apa pahit? Gak bisa. gambarnya susah. Pahit enggak, manis enggak. Coba jelasin kayak apa bentuknya manis. Agak lezat-lezat gitu. Yang kira lagi sakit gigi ya, lagi sarial juga enak. Lezat, ya. Coba kayak apa rupanya lezat? Nggak bisa diomongin. Nah itu, jadi kalau ada orang bisa menjelaskan lezat bentuknya kayak apa, itu bohong. Jadi rasa itu mah. Gantung ya. Dia jelasin misalnya lezat rasanya. Nah, iya lezat rasanya, iya. Coba kayak apa rasanya lezat itu? Enak kayak. Coba kayak apa rasanya lezat itu kayak apa? Coba bisa jelasin. Gak bisa saya. Kalau oh ini makanan lezat bisa. Oh lezat, iya. Kata-kata. Lihat lezatnya sendiri kayak apa? Coba siapa yang bisa nunjukin? Itu, dan itulah hakikat. Itu pun baru bungkusnya hakikat. Kata lezat masih ada kalimatnya. Yang hakikat tidak ada kalimatnya. Yang tahu yang merasakan saya. Tidak bisa dijelasin. Jadi kalau masih ada kalimatnya belum sampai ke hakikat. Kata manis, lezat, enak itu baru bungkus dari hakikat. Coba dia, saya cinta. Kayak apa cinta? Yang ada ciri-ciri orang jatuh cinta. Ciri-ciri doang. Itu. Yang bisa jadi ciri-ciri itu tidak sesuai dengan aslinya. Betul atau tidak? Betul. Iya. Terus cinta yang sebenarnya ada orang jatuh cinta tapi tidak pernah terlihat cintanya. Ada. Baru ketahuan setelah orangnya meninggal, dibaca buku hariannya ini dan itu pun juga bungkus dari perasaan cinta yang selama ini dia diungkapkan dalam kalimat-kalimat. Orang lain tidak ada yang tahu. Itu pun baru ceritanya. Demikian juga yang ada di kitab-kitab sufi, penjelasan tentang lezatnya munajat kepada Allah, tentang lezatnya alam hakikat, indahnya itu baru bungkus dohirnya hakikat, dan itu belum sampai kepada hakikat. Hakikat itu yang bersangkutan yang tahu, Yang alami. yang alam. Jelas? Enggak saya. Ada pertanyaan yang lain? Ada saya. Ya. Cara kiat bagaimana wir lazim yang seperti saya jelaskan tadi supaya kita per huruf atau bagaimana untuk memahami yang saya jelaskan tadi. Ya latihan lah. Jadi ya paling tidak ya minimal ketika kita astaghfirullah, ya tidak usah per hurufnya dulu. Ketika astagfirullah sadar kalau mengucapkan astagfirullah. Yang banyak setelah selesai, setelah salat Fatihah, lo tadi istighfar kan enggak? Itu iya. Hah? Benar ada? Iya benar. Kenapa? Saking buru-buru, karena ini kewajiban. Yang penting saya sudah selesai melaksanakan kewajiban. Selesai salat Fatihah sampai saat 50. Loh, iya tadi baca istighfar enggak? Kok cepat banget rasanya? Ya pada? Ya sampai gini kadang-kadang juga saya gitu kok. Ya, terus bagaimana? Lah ini perjuangan, ini jihad. Itu. Jadi ketika kita baca wirid pertama setelah wudu, duduk yang baik, pusatkan dulu konsentrasi.
rasakan menghadap kepada Allah, rasakan didampingi Rasulullah sama Sayyidi Syekh, kemudian baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, diayati kalimat per kalimat. Dosa huruf dulu, kalimat dulu bagus, apalagi per huruf. Itu sudah tingkatannya orang jenderal-jenderal yang begitu. Kita ini kopral. Ya. Jadi ketika astagfirullah sadar dengan astagfirullah, astagfirullah. Dan sadar juga apa itu astagfirullah, mohon ampunan kepada Allah, rasakan banyak dosa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus dibaca. Ingat dosa-dosa apa saja. Dan rasakan nanti akan ditimbang di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau timbangan itu rasakan. Makanya astagfirullahnya nanti tambah nikmat. Astagfirullah, astagfirullah. 100 sudah 100. Makanya dipegang kepala tasbih itu. Kemudian baca selawat. Ya. Selawat kok panjang? Ya karena sudah panjang. Lain lagi ke istighfar masih bisa. Selawat agak sulit lagi karena panjang. Ya setelah sekian kali hilang konsentrasinya, ingat teruskan lagi, hilang teruskan, hilang. Difokuskan merasa berhadapan Rasulullah, bagaimana itu selawat, lagi berselawat itu kita. Ya intinya Anda mampunya kayak apa, itulah yang harus Anda kerjakan. Yang penting menjaga kehadiran hati di depan Rasulullah. Jadi tidak usah terlaluan dulu, yang mampulah. Ya, jadi kemudian setelah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semampunya berarti pakai ya. Iya dong. Jangan kita tidak dituntut di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut setiap orang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mampunya baru seperti itu, ya begitu. Mampunya baru baca wirid belum bisa khusyuk, baca dulu wiridnya, jangan dibuang. Itu sama khusyuk kayak terus gimana? Berhenti saya wirid, ya sudah. Hilang segalanya. Itu. Jadi mampunya. Kenapa kita ini nanti ya yang menyelamatkan kita di depan Allah bukan wirid kita. Mahabbahnya, cinta. Apa? Rahmat Allah. Adapun wirid ini jadi tanda-tanda. Jadi kita baca wirid ini tanda-tanda akan dapat rahmat. Jadi apa? Awan itu tandanya akan hujan. Intinya sudah ada kehendak Allah hujan. Adanya awan itu. Dan dari awan itu keluar hujan. Jadi tandanya kita akan diselamatkan oleh Allah. Kita disuruh apa? Mau sholat, mau wirid. Itu awalnya. Dari sholat dan wirid keluar pahala yang jadi tabungan kita. Tuh. Ada lagi? Apabila seorang ikhwan WA dengan muqaddam, dengan berjalannya waktu ikhwan ini butuh, apakah melalui muqaddam tersebut atau mungkin melalui yang lain? Ya. Jadi masalah foto ya. Sekali lagi seorang muqaddam membaiat ikhwan tersebut bukan murid pribadi muqaddam itu. Ya. Ikhwan baiat kepada saya bukan murid saya. Kalau saya menyatakan ikhwan itu murid pribadi saya, berarti saya sudah ngambil muridnya Syekh Tijani. Putus saya dengan Syekh. Ikhwan itu muridnya Syekh Tijani. Kemudian ya putuhnya Syekh nanti yang menentukan putuh tidaknya ikhwan tersebut. Jadi melalui siapa? Melalui Syekh, bukan melalui siapa-siapa. Ya, putuhnya melalui Syekh, bukan melalui si A, si B. Cuman zahirnya oleh Syekh diserahkan kepada siapa? Jadi muqaddam yang mengasihi baiat itu, jika benar hatinya, dialah Syekh radhiyallahu anhu.
Siapapun saja, dengan catatan hatinya benar. Itu tadi melaksanakan amanat. Jadi seperti itu. Adapun hutu, ya hutu ini juga tidak bisa orang klaim hutu entar, ya entar hutu, termasuk ketika melihat si A si B, ya termasuk ditampakkan, ya ke alam rohani, ya sebelum kita sampai kepada kondisi, ya kan ada pertama muhadarah. Setelah muhadarah mukasyafah, musyahadah, kemudian muayyanah. Sebelum sampai ke muayyanah, kemungkinan tertipu oleh ya di alam gaib itu ada. Jadi kalau kita melihat sesuatu tentang gaib, jangan langsung percaya. Apalagi ngaku A, B, C dan sebagainya, jangan percaya begitu saja. Yang pasti, ya foto yang sebenar-benarnya ketika melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan foto yang dijamin pasti benar dan tidak akan pernah dicabut lagi, dan yang kalau orang masih sampai pada mimpi, kemungkinan dicabut ada, ya kemungkinan dicabut itu ada. Tapi kalau sudah yang itu dijamin sudah stempel, tidak akan dicabut. Oleh karena itu, dari mana butuh? Ya dari Rasulullah, dari Allah melalui Rasul. Butuh contoh apa? Bentuk butuh yang sebenar-benarnya butuh, bukan melihat ketemu jin, bukan ketemu malaikat, ya, tapi melihat Rasulullah. Dan puncak butuh adalah yang Allah. Kalau belum, para aulia masih khawatir dicabut. Jadi sekali lagi, kalau belum yang toh dengan Rasulullah, khawatir dicabut seluruh aulia seperti itu. Jadi sekali lagi, yang butuh itu bukan dari tangan A, B, C, tapi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang C. Adapun pimpinan akhirnya bisa jadi melalui si A, si B. Kalau dia sesuai dengan amanat Syekh, berarti si ACP tersebut adalah Syekh radhiyallahu anhu. Oke? Jelas? Pertanyaan yang lain? Ya. Kalau watifah 2 kali itu, yang satunya apa wajib qada kalau kelewatan? Jadi ya kalau ingin yang sempurna, kalau bisa ditinggalkan qada. Kalau sudah niat. Karena niatnya ini, ikrarnya ini yang menjadi kewajiban. Ya, jadi aslinya wajib satu, yang satunya sunnah. Tapi kalau ingin sempurna biar menjaga istiqomah, kalau ditinggalkan kotor lebih baik. Karena kalau sudah terbiasa 2 kali, hilang sekali tidak enak. Itu tidur tidak bisa, tidak enak tidur. 2 ya? Ya. 2. Iya, yang menetapkan 2 kali itu dirinya sendiri. Jadi kan begini ya, nah itulah kan aslinya 1 kali yang wajib. Kemudian kalau ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, yang bersangkutan bisa membaca watifah 2 kali. Ketika dia sudah ikrar 2 kali sebagai kewajiban, maka wajib karena ikrar. Makanya kodok lebih baik. Kalau 2 kali itu lebih banyak apa ya? Kalau lebih baik mana? 1 kali tapi berjamaah atau 2 kali tapi sendiri-sendiri, Pak? Jadi 1 kali berjamaah, 2 kali sendiri-sendiri. Bagaimana? Lebih baik 1 kali jamaah. Jadi hukum watifah adalah berjamaah. Berjamaah itu wajib. Kalau di situ ada ikhwan. Jadi kalau yang sekalinya misalnya tidak berjamaah, ya karena memang sulit nyari ikhwan, dapat. Minimal yang sekalinya, kalau watifah 2 kali, sekali diusahakan tetap berjamaah.
Tapi misalnya pada waktu tertentu sulit, dia tetap baca walaupun sendiri. Gitu. Karena jamaah jika ada kalau tidak ada ya sendiri. Kemudian karena tahu keutamaan berjamaah, maka walaupun jauh tidak didatangi, dicari. Kenapa? Coba Anda kalau tahu akan dapat duit 1 juta, nggak usah jauh-jauh. Sekarang ambil di Tangerang 1 juta, datang enggak? Hah? Datang enggak? Hah? Ini 1 juta. Jadi kalau sampai apa halanya Al-Fatih itu bukan hanya 1 juta, bukan hanya miliar, bukan hanya triliun, seluruh dunia disedekahkan tidak cukup dengan mengimbangi 1 kali wanita. Kalau tahu kayak gitu, dicari teman walaupun ya jauh. Kenapa sekarang kok tidak mau nyari teman? Ya karena banyak alasan. Jadi alas purwo, alas apa, alas obat gitu. Banyak yang kepangkal. Ya di situ banyak setan itu. Masalahnya di situ aja. Kilo katanya jauh. Itu jadi alasannya yang banyak. Intinya kalau memang sikap maka tidak ada hambatan. Ada lagi? Ya. Jika iman sudah melaksanakan ritual sendirian di satu area dan itu sendirian dari iman, lalu itu areanya dia misalnya pergi ke suatu tempat, pas balik ke tempat rumahnya itu pada saat subuh di situ dia tahu ada jemaah subuh wajib, apakah wajib itu tadi? Ya itu tadi. Kalau tahu wadifah itu pahalanya kayak gitu, kira-kira ditinggal mana? Saya ikut. Jadi mau sekali, mau 2 kali, bahkan ya. Orang yang sudah menikmati nikmatnya wadifah, contohnya Habib Ja'far, sekali tiap hari bisa 5-6 kali wadifah. Itu pindah sana wadifah, pengajian wadifah dulu, baru pengajian wadifah, pengajian wadifah, pengajian. Sekali sehari bisa 5-6 kali wadifah. Itu kenapa? Ya tidak lelah. Kenapa? Ya orang kalau sudah tahu hasilnya, tahu nikmatnya, lelah enggak? Yang lelah itu yang malas karena belum yakin dan belum tahu. Sudah tahu tapi belum yakin. Itu masalah. Ada lagi? Ya, moga-moga manfaat ini sudah 10:30. Tapi kalau ada yang mau tanya nanti di antara santai boleh saja. Baik, moga-moga ini ilmu dari Syekh radhiyallahu anhu untuk kita semua. Semoga bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya dengan istiqomah dan istiqomah kita sampai akhir hayat kita. Bisyafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam di karamat Syekh radhiyallahu anhu. Allahumma sunna fi zumrati abil khair tijani wa amidana bi madadi khatul awliya il kitmani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun